Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Mufti Pangestu dari kelas 7C Humas. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS teknik presentasi, yaitu mereview jurnal. Nah, jurnal yang ingin saya review kali ini adalah tentang atau yang berjudul Kajian tentang Efektivitas Pesan dalam Komunikasi. Nah, jurnal ini ditulis oleh Zikri Fatsur Nur Hadi dan Ahmad Wildan Kurniawan dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Garut pada tahun 2017. Oke, seperti yang kita tahu, kehidupan kita sehari-hari ini sebagian besar didominasi dengan komunikasi, mulai dari mengobrol, berbicara dengan teman, membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi, sampai menonton bioskop. Nah, kemudian sejarah komunikasi sendiri itu mulai dari abad 20. Para cendekiawan kuno mulai dari Aristoteles yang hidup ratusan tahun sebelum Masehi hingga pakar komunikasi modern yang lahir pada abad 20 menyadari betapa pentingnya komunikasi bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan maupun politik. Nah, dahulu studi komunikasi yang dilakukan Aristoteles hanya berkisar pada retorika dan lingkungan kecil. Kemudian pada pertengahan abad 20 saat dunia dirasa semakin sempit akibat revolusi industri dan revolusi teknologi elektronika, dengan ditemukannya kapal api, pesawat terbang, listrik, telepon, surat kabar, film, radio, dan sebagainya, maka para cendekiawan abad modern seperti Charles Hockland yang sejak tahun 1940-an menaruh minat besar pada perkembangan komunikasi, menyadari betapa pentingnya komunikasi ditingkatkan dari hanya sekedar pengetahuan atau knowledge menjadi ilmu atau sains. Nah, meskipun komunikasi telah dikembangkan menjadi ilmu, namun dalam realitas sehari-harinya masih sering dijumpai terjadi misunderstanding ataupun miskomunikasi di antara para pelaku komunikasi itu sendiri, yang kemudian memunculkan tidak sepaham atau ketidaksependapatan terhadap suatu pesan yang tengah mereka komunikasikan. Berangkat dari kenyataan itu, maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa komunikasi efektif sebenarnya hal yang sangat kondisional, dalam arti bahwa komunikasi dapat berjalan secara efektif apabila semua unsur atau komponen dalam komunikasi telah memenuhi beberapa persyaratan. Kemudian penulis mencoba membahas tentang pesan yang merupakan salah satu unsur dalam komunikasi, yang kemudian diberi judul Efektivitas Pesan dalam Komunikasi. Oke, kemudian dalam penelitian ini peneliti mencoba menjabarkan pengertian dari komunikasi. Nah, yang pertama, pengertian komunikasi menurut etimologis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio, yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Kata sama yang dimaksud adalah sama makna. Jadi dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki persamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikan. Oke, kemudian yang kedua, pengertian komunikasi secara terminologis. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Nah, pengertian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia, sehingga komunikasi seperti itu disebut sebagai human communication atau komunikasi manusia. Kemudian selanjutnya, pengertian komunikasi secara paradigmatis. Nah, proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung komunikasi tatap muka maupun tidak langsung atau komunikasi melalui media. Nah, dari definisi tersebut tersimpul bahwa tujuan komunikasi adalah pengertian paradigmatik
yaitu untuk mendapat efek tertentu pada komunikan. Nah, jadi menurut paradigmatik ini komunikasi itu terjadi apabila si komunikan ini sudah mendapat efek dari pesan yang kita sampaikan. Oke, kemudian masuk kepada komunikasi efektif. Nah, bagaimana sih komunikasi efektif itu? Nah, dibahas pada kali ini. Dalam buku teori komunikasi massa, khususnya pada bab 3 tentang efek komunikasi massa, Wirianto menegaskan bahwa komunikasi yang dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat menghasilkan efek-efek atau perubahan-perubahan sebagaimana yang diinginkan komunikator, seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, perubahan-perubahan di pihak komunikan itu dapat diketahui melalui tanggapan-tanggapan yang diberikan sebagai umpan balik atau feedback. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui bahwa pesan yang kita sampaikan itu tepat? Nah, itu bisa dilihat dari feedback dari komunikan. Apabila komunikan sudah memberikan feedback atau umpan balik, nah maka komunikasi yang kita jalani sudah berjalan dengan baik. Oke, kemudian ada dua macam feedback, yaitu feedback langsung dan feedback tidak langsung. Nah, feedback langsung ini adalah feedback yang diterima langsung oleh komunikator. Nah, contohnya seperti ketika kita berbicara dua arah, misalkan telepon dan wawancara. Nah, itu feedback yang kita dapatkan akan langsung kita terima saat itu juga. Nah, kemudian ada feedback tidak langsung. Nah, feedback tidak langsung ini merupakan feedback yang kita terima setelah kita menyampaikan pesan. Nah, biasanya penyampaian pesan yang menggunakan media atau dengan tidak langsung itu akan mendapat feedback secara tidak langsung pula. Nah, contohnya seperti koran, kemudian siaran televisi, siaran radio, seperti itu. Kemudian strategi komunikasi. Nah, untuk mendapatkan pesan efektivitas pesan yang kita sampaikan, kita harus menggunakan strategi dalam berkomunikasi. Nah, Harold de Lasswell atau yang lebih kenal kita dengan Lasswell ya, membuat ungkapan who says what in which channel to whom with what effect. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita ambil kesimpulan atau kita ambil pelajaran bahwa komponen pokok komunikasi yaitu komunikator atau source atau sumber, nah kemudian pesannya atau message, kemudian medianya atau channel, kemudian komunikan atau receiver atau orang yang menerima pesan, nah kemudian efek. Jadi efek apa yang kita sampaikan atau kita timbulkan dari komunikasi tersebut. Nah, kemudian bagaimana pesan yang efektif untuk mendapatkan feedback. Nah, pesan yang efektif untuk mendapatkan feedback yaitu pesan yang hendak disampaikan harus disusun secara sistematis. Kemudian pesan yang disampaikan komunikator harus mampu menarik perhatian komunikan. Kemudian ada faktor accessibility atau keterjangkauan. Nah, keterjangkauan dari segi teknologi. Nah, keterjangkauan ini ada dua, yaitu keterjangkauan dari segi teknologi atau teknologi komunikasi. Kemudian yang kedua, keterjangkauan dari sisi daya beli masyarakat. Nah, yang kemudian selanjutnya ada faktor progressing atau perencanaan. Mengingat tujuan komunikasi adalah untuk mengubah pengetahuan, sikap, perilaku, dan sosial, maka dalam perencanaan pesan komunikasi yang efektif hendaknya mengacu pada tujuan komunikasi tersebut. Kemudian faktor supporting atau dukungan. Yang faktor ini juga cukup penting karena penampilan dan etos komunikator yang baik
yaitu sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Nah, jadi komunikan atau orang yang menyampaikan pesan itu juga harus memiliki etos komunikator yang baik agar orang percaya kepada kita dan mendengarkan pesan yang kita sampaikan dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir ini kesimpulan dari jurnal ini adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pesan merupakan elemen yang paling mendasar dalam komunikasi. Berhasilnya program komunikasi apabila pesan yang disampaikan komunikator dapat merubah pengetahuan, sikap, kemampuan maupun perilaku komunikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya strategi komunikasi, jangkauan pesan komunikasi, perencanaan pesan komunikasi, dan etos komunikator. Oke, cukup sekian presentasi dari saya mengenai efektivitas pesan dalam komunikasi. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.